pendampingan peningkatan mutu madrasah di Filipina. Sehingga seolah-olah latar belakang ini menjadi betul-betul kebutuhan mereka. Padahal saya hanya menangkap peluang itu aja. Nah, setelah kita menganalisis kebutuhan yang ada, baru kita mencari mitra. Kira-kira kemitraan mana yang bisa kita akses, Pak Munisi? Saya siapkan 3 halaman, mulai dari awal sampai akhir. Saya punya kader di sana yang pintar bahasa Inggris. Sudah kita lakukan kolaborasi. Pak, saya punya program dengan sebagai ketua tim. Nggak apa-apa membahas kedua, meskipun itu ide saya. Kita jadi itu. Ya, alhamdulillah kita deal gitu, kemudian berangkat ke Filipina. Kemudian saya mencoba mandiri bekerja sama dengan Unisnu Jepara. Unisnu Jepara saya kader, kemudian saya jadikan second line. Nah, akhirnya tarung lagi itu bisa menang. Itu menjadi sebuah simulasi di mana kita kepengen bertarung di wilayah internasional. Ya. Jadi hal-hal yang sifatnya itu tidak tahu analis kebutuhan, kita bisa melihat isu-isu yang ada di website pertama. Kemudian yang kedua, kita mencari jejaring melalui kolega-kolega kita yang ada di sana dengan menawarkan berbagai macam program. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, 2 tahun ini metodologi pengabdian sejak adanya bukunya Pak Agus Safandi itu, mentornya Pak Agus Salim, yang galaknya bukan main. Tapi apapun galaknya, misalnya kita memiliki reasoning yang jelas, maka dia akan menghormati itu. Nah, dari situ kemudian muncul metodologi penelitian yang berbasis riset itu, ada PAR, kemudian ABCD, kemudian service learning dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang menggunakan service learning ini, layanan pembelajaran, yaitu calon guru-guru pendidik. Tetapi kalau kita bisa melakukan sebuah pengembangan aset ya menggunakan ABCD. Jadi buku 100-an halaman itu menjadi bekal Bapak Ibu semuanya untuk menyusun proposal pengambilan. Yang ada di buku itu rata-rata review semuanya, rata-rata. Nah, kebetulan saya ketemu sama Bu Mufida, kemudian ketemu sama Pak Agus Safandi. Dikritik metodologi pengabdian saya. Lu nggak bisa, Pak. Itu metodologi berdasar pada sumber yang ditulis oleh Pak Afandi sendiri. Dia bingung. Saya timbal balik gitu. Oh iya gitu ya Mas. Ya udah. Hanya alhamdulillah saya lolos dalam tahapan wawancara tersebut. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang bisa kita dapatkan, kesempatan apa yang bisa kita engage dengan pihak swasta, itu juga tidak jauh bagaimana kita menjalin engagement dengan pihak negeri state seperti itu. Kalau tadi Mas Maas dengan beberapa funding nasional gitu kan dari berbagai kementerian, dan perusahaan swasta juga punya funding gitu kan, mereka juga menganalisis menyisihkan beberapa pendapatan untuk dialokasikan untuk dana sosial dan lain sebagainya. Tentunya ada banyak, ada CSR dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, juga sama basisnya. Yang pertama kita ada basis bagaimana menangkap itu gitu ya. Jadi basisnya ada by analisis. Kita memang perlu menganalisis permasalahan yang ada di lingkungan. Kalau kita mau kalau kita mengincar funding dari Pemda, ya kita perlu menganalisis carbon offsetnya, nanti kenakan penalti. Penalti ini yang harus dirilis ke pasar karbon untuk dijual. Jadi nanti dia punya hutang saham karbon yang akan dirilis di bursa karbon. Nah ini ya. Jadi bursa karbon ini yang kemudian bisa kita respons sebagai penjual. Nah, nanti masyarakat, perusahaan ataupun komunitas nanti bisa berpartisipasi dalam sebagai jasa penjual carbon storage. Misalkan saja Kebumen ada komunitas petani hutan KTH gitu kan, kelompok petani Tuhan, Tuhan. Saya ini isu yang kemarin ya, lebih baik menjual es teh daripada menjual kelompok petani hutan gitu kan. Nanti membuat konsorsium atau kelompok bergeraknya di bidang konservasi. Jadi lahan ada berapa hektar lahan yang ada dikonservasi, ditumbuhkan vegetasinya ataupun pepohonan.
kemampuan menyerap karbon, namanya biomasa. Nah, kemampuan untuk menyerap karbon ini nanti dikalkulasi, nanti dijual ke bursa karbon ini. Ini loh lahan kami komunitas petani hutan Kebumen. Kami memiliki lahan sekian hektar dengan kemampuan penyerapan karbon sekian ton CO2 ekuivalen per tahun. Nah, kami akan jual ke bursa saham. Siapa yang mau beli? Nanti otomatis perusahaan yang tadi dapat sanksi sebagai perusahaan yang offset karbon nanti akan membeli kemampuan jual ini. Nah, dana yang dibeli nanti silahkan bisa dialokasikan untuk aktivitas konservasi, ya baik itu kegiatan pembelian bibit, operasional, penggajian pegawai, dan lain sebagainya. Nah, peluang-peluang ini yang hampir merata di semua provinsi dan kabupaten nanti akan memiliki kesempatan untuk bisa berpartisipasi, karena memang ini rencana aksi nasional yang di breakdown menjadi rencana aksi daerah, dan setiap daerah nanti wajib juga membuat skema penurunan karbon. Banyak dalam penelitiannya. Yang saya hormati Ketua LPPM, Pak Briana Sikama,